Shalom, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat bahagia menyambut hari Tuhan yang baru. Kami akan menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Namun perkenankan kami terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami dalam Yesus Kristus. Kami bermohon kepadamu. Amin. Bilangan pasal 21 ayat 8 dan ayat 9 merupakan bahagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepala ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, sangat jelas bahwa Tuhan menyuruh Musa membuat ular dan menaruhnya pada sebuah tiang, supaya bangsa Israel yang melihatnya tetap hidup. Melihat ular tembaga pada sebuah tiang dapat menghindarkan bangsa Israel dari kematian, walaupun sudah dipagut ular. Penafsir Alkitab sepakat bahwa tiang dan ular tembaga dalam teks ini mengacu kepada Yesus Kristus yang menderita dan mati pada tiang kayu salib. Kita semua adalah orang yang sudah dipagut ular. Kita semua adalah orang yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Itu berarti kita adalah orang yang sudah mati. Walaupun kita sudah berdosa, namun kita akan tetap hidup jika kita memandang Yesus yang terpalang pada tiang kayu salib. Karena hanya di dalam Yesus ada kehidupan, ada keselamatan. Kisah 4 ayat 12, Yohanes 14 ayat 6. Hanya Yesus. Di luar Yesus tidak ada kehidupan kekal, tidak ada keselamatan. Jadi jangan coba-coba mencari kehidupan kekal atau keselamatan di luar Yesus. Hanya Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus, membenarkan, dan menguduskan kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita sudah yakin bahwa hanya di dalam dan oleh Yesus ada kehidupan. Bahkan kita juga sudah yakin bahwa kehidupan dan keselamatan telah kita miliki. Persoalannya sekarang adalah, apakah di dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita tetap memandang Yesus?
Ini persoalan yang sangat penting, karena memandang Yesus berarti tetap hidup. Berpaling dari Yesus atau tidak memandang Yesus berarti mati. Satu kata yang sangat penting, memandang. Apa arti memandang Yesus? Memandang berarti melihat sesuatu secara terarah dan terus-menerus. Fokus melihat sesuatu. Melihat sesuatu secara lama dan terus-menerus. Memandang Yesus berarti fokus mengarahkan pandangan hanya kepada Yesus. Menjadikan Yesus sebagai segala-galanya di dalam kehidupan dan tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan lain yang kita miliki atau kekuatan-kekuatan lain yang ada di sekitar kita. Memandang Yesus berarti terus-menerus bersama Yesus dalam keadaan apapun, kapanpun, tanpa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu. Memandang Yesus berarti selalu mengingat pengorbanannya, menyesali dosa, dan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Memandang Yesus berarti selalu berpegang pada hukum Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Apakah kita sudah bisa menjawab pertanyaan, apakah dalam hidup ini kita selalu memandang Yesus? Ingat, godaan dan tantangan untuk tetap memandang Yesus sangatlah banyak. Makanan dan minuman seperti yang dialami oleh orang Israel sangat besar pengaruhnya untuk memalingkan pandangan kita dari Yesus. Penyakit ketika kita kehilangan pengharapan. Sangat memungkinkan orang yang sakit berpaling dari Yesus dan pergi mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Pekerjaan, jabatan, kekayaan, ketampanan, kecantikan, bahkan lingkungan tempat kita berada dapat membuat kita berpaling dan tidak memandang Yesus. Untuk dapat mengalahkan godaan dan tantangan tersebut, kita tidak punya kemampuan apapun. Kita hanya punya kemampuan jika dimampukan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita dimampukan oleh Tuhan Yesus, maka kita harus tinggal di dalam Dia, dan Tuhan akan tinggal di dalam kita. Ibu bapa dan saudara-saudara, apapun jawaban kita terhadap pertanyaan, apakah kita senantiasa memandang Yesus dalam menjalani kehidupan ini? Firman Tuhan mengingatkan, memandang Yesus berarti tetap hidup. Berpaling dari Yesus berarti mati.
Semoga kita tetap memandang Yesus sehingga kita tetap hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam minggu Prapaskah keempat ini, kami kembali diingatkan bahwa hanya dalam Yesus kami boleh selamat. Kami boleh hidup karena hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kami tidak punya kemampuan apapun. Dosa menghalangi kami untuk tetap memandang Yesus. Namun kami percaya Yesus telah berkorban untuk kami. Tuntun kami, berkati kami, agar kami tetap tinggal di dalam Yesus. Karena hanya dengan jalan ini, kami akan mampu menghadapi segala macam tantangan. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam menjalani kehidupan kami, dalam melaksanakan kegiatan kami, agar kami tetap memandang Yesus. Ampuni dosa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.